Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Siska Nabela. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975. Kurikulum 1975. Kurikulum ini memiliki metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang saat ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang karakteristik kurikulum 1975. Yang pertama, kurikulum 1975 menganut pendekatan integratif, yaitu setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang kedua, menganut pendekatan sistem instruksional. Sistem ini dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja ciri-ciri kurikulum 1975. Yang pertama, yaitu menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Lalu yang kedua, pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum 1975 tidak hanya dibebankan kepada bidang pelajaran pendidikan moral Pancasila, melainkan juga kepada bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan agama. Lalu yang ketiga, pendekatan dalam strategi pembelajaran memandang situasi belajar mengajar sebagai suatu sistem yang meliputi komponen, yaitu tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, alat pembelajaran, alat evaluasi, dan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu sistem evaluasi. Sekarang kita akan masuk pada kelebihan kurikulum 1975. Yang pertama, yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang ketiga, dipengaruhi psikologi tingkah laku. Pada poin yang ketiga, psikologi tingkah laku menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan atau drill. Yang keempat, berorientasi pada tujuan. Yang kelima, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. Yang keenam, menggunakan pendekatan psikolog. Yang ketujuh, menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan fasilitas yang menunjang terlaksananya program belajar mengajar. Dan yang kedelapan, yaitu prinsip berkesinambungan. Berikutnya, kekurangan kurikulum 1975. Yang pertama, kurikulum 1975 memiliki banyak kritikan dari masyarakat. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Sehingga hal tersebut membuat banyaknya kritikan dan menimbulkan kritikan dari masyarakat. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah. Yang kita ketahui, pada tahun 1975, sarana dan prasarana di sekolah masih belum lengkap, sehingga banyak program kurikulum yang tidak dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, guru sibuk dengan menulis rincian yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga pada poin kelima ini kurangnya memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Yang keenam, kurikulum ini berorientasi pada guru.
Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode ini dapat dicontohkan dengan metode ceramah dan metode dikte. Yang ketujuh, kreativitas murid kurang berkembang. Karena konsep kurikulum ini menempatkan guru sebagai subjek atau objek utamanya dalam melakukan pembelajaran di kelas, membuat murid kurang berkembang, sehingga murid tidak dapat meluangkan kreativitasnya di dalam kelas. Sekian video kali ini tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 1975. Sampai jumpa!